Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Noviana, absen 14, kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Siti Anggraini Vivi Rahmawati, absen 25, kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Triwatami, absen 30, kelas 11 TKJ 2. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi konfigurasi VLAN. Kami membawakan 6 poin. Poin yang pertama adalah menjelaskan konsep VLAN. Poin yang kedua adalah menentukan cara konfigurasi VLAN. Poin yang ketiga adalah melakukan konfigurasi VLAN. Poin yang keempat adalah menguji konfigurasi VLAN. Poin yang kelima menentukan cara pemeriksaan permasalahan VLAN. Dan poin yang terakhir adalah memperbaiki permasalahan VLAN. Kita masuk ke poin pertama, yaitu menjelaskan konsep VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah konfigurasi jaringan pada switch suatu lokasi yang telah ditentukan. Model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa VLAN yang berbeda. Sebuah switch pada umumnya menganggap semua interface berada pada satu broadcast domain. Semua komputer yang terhubung ke switch tersebut berada pada suatu LAN yang sama. Dengan adanya VLAN, switch dapat meletakkan beberapa interface ke dalam sebuah broadcast domain dan beberapa interface lain ke dalam broadcast domain, sehingga terciptalah multiple broadcast domain. VLAN memiliki fungsi. VLAN berfungsi untuk membagi fisik network ke banyak broadcast domain. VLAN membolehkan banyak virtual LAN berdampingan dalam sebuah switch. Fungsi VLAN pada jaringan komputer yaitu memberikan sebuah metode dalam jaringan agar bisa membagi satu fisik network ke banyak broadcast domain. Broadcast domain ini biasanya sama dengan batas IP subnet. Tiap subnet mempunyai satu VLAN. VLAN membolehkan banyak virtual LAN berdampingan dalam sebuah fisik LAN yang disebut dengan switch. Cara kerja VLAN. VLAN bekerja dengan cara membagi broadcast domain dan menghubungkan network ke kelas IP yang sama pada lingkup VLAN. Diklasifikasikan berdasarkan tipe yang digunakan, baik itu port, MAC address, dan lain-lain. Informasi yang mengandung penandaan atau pengalaman suatu VLAN disimpan dalam database. Untuk mengatur, biasanya digunakan switch atau braid yang dapat diatur. Switch atau braid ini akan menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN. VLAN ID dapat diketahui berdasarkan dari port pengirim, alamat dari media atau MAC address, dan alamat jaringan. Fitur VLAN ada 7. Yang pertama adalah default VLAN, yang kedua data VLAN, yang ketiga native VLAN, yang keempat voice VLAN, yang kelima manajemen VLAN, yang keenam berdasarkan MAC address, dan yang terakhir adalah berdasarkan alamat subnet IP. Jenis-jenis VLAN ada 5. Yang pertama yaitu protocol based, yang kedua adalah port based, yang ketiga adalah authentication VLAN, yang keempat MAC based, dan yang terakhir IP subnet address based. Poin selanjutnya adalah menentukan konfigurasi VLAN. Konfigurasi adalah pengaturan atau sebuah proses pembuatan dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan dalam jaringan komputer. Konfigurasi menggambarkan berbagai kegiatan berhubungan dengan membangun sebuah jaringan VLAN. Metode yang paling sering digunakan adalah VLAN trunking dan VLAN tracking. VLAN trunking adalah sebuah metode di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu set garis atau frekuensi, tidak memberikan secara individu. Yang kedua adalah VLAN tracking, yaitu switch yang mengirimkan data ke switch lain menambahkan header pada frame sebelum dikirimkan via trunk. Header tambahan ini berisi VLAN identifier atau VLAN ID. Poin selanjutnya adalah melakukan konfigurasi VLAN. Langkah kerja untuk membuat sebuah jaringan VLAN pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah buka aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian masukkan perangkat switch dan PC
dengan cara drag and drop. Lalu, pasangkan kabel pada switch dengan cara klik kabel copper straight drop, kemudian klik switch, lalu pilih fast Ethernet 1. Pasangkan kabel pada PC dengan klik kabel copper straight drop, klik PC lalu pilih fast Ethernet 0. Dan ini adalah tampilan dari konfigurasi virtual LAN. Kemudian, klik PC 0 untuk konfigurasi IP address pada PC 0, klik desktop dan klik IP configuration. Kemudian, klik IP address, masukkan IP yang Anda inginkan dengan subnet. Lalu, klik PC yang ingin digunakan untuk ping, pilih desktop lalu command prompt. Ketik PC ping. Setelah itu enter. Jika muncul pesan reply maka berhasil, tetapi jika muncul pesan request timeout berarti konfigurasi gagal. Lalu konfigurasi switch untuk mengetahui VLAN yang aktif dengan cara klik switch dan ketikkan pada CLI switch end lalu enter, kemudian switch show VLAN lalu enter. Yang terakhir, konfigurasi switch dengan cara klik switch dan ketikkan pada CLI untuk membuatkan VLAN 9 dan 10. Ketikkan perintah pada gambar lalu enter setelah mengetik setiap perintah. Lakukan hal yang sama pada PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Setelah perintah memasukkan port S ke VLAN 10 telah dimasukkan, VLAN 10 telah berhasil. Poin selanjutnya, pemeriksaan permasalahan VLAN. Membahas mengenai bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan permasalahan pada VLAN, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu VLAN. VLAN merupakan singkatan dari Virtual Local Area Network. VLAN memiliki sistem kerja yang sama dengan LAN pada umumnya. VLAN sendiri merupakan jaringan virtual yang berada di dalam suatu LAN. Prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN sama dengan prosedur dan teknik pemeriksaan pada jaringan komputer biasa, yaitu 1. Pastikan perangkat jaringan komputer sudah berfungsi semua. 2. Pastikan kabel sudah terpasang dengan benar. 3. Apabila perangkat jaringan sudah berfungsi, maka lakukan ping atau cek pada bagian sistem. 4. Cek pada konfigurasi router, apakah ada perubahan pengaturan atau tidak. Selanjutnya, metode troubleshooting jaringan. Troubleshooting merupakan suatu tindakan untuk mencari sumber masalah secara sistematis sehingga masalah dapat diperbaiki dengan benar. 6 metode troubleshooting diantaranya yaitu 1. The top-down troubleshooting approach. 2. The bottom-up troubleshooting. 3. The divide and conquer troubleshooting. 4. The follow the path troubleshooting. 5. The compare configuration troubleshooting. 6. The swap component troubleshooting. Poin terakhir, memperbaiki permasalahan VLAN. 1. Aplikasi yang menggunakan model client server tidak dapat berjalan normal pada beberapa komputer dari total komputer yang ada. 2. Ping antar host menghasilkan reply time yang besar atau sama sekali tidak reply, namun indikator LED pada NIC normal tidak menunjukkan gejala yang aneh. 3. Komputer atau beberapa host pada jaringan tidak bisa mendapatkan IP secara dinamik. 4. File sharing tidak dapat jalan meskipun hasil tes koneksi ping normal. 5. Semua koneksi menjadi terputus secara tiba-tiba tanpa ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh administrator jaringan. Berikut adalah beberapa jenis masalah pada switch yang berdampak pada jaringan komputer, antara lain port switch rusak, switch sering hang, dan tidak berfungsinya fitur-fitur pada switch. Perbaikan pada VLAN. 1. Pastikan grounding listrik pada sistem kelistrikan sesuai dengan standar yang berlaku. 2.
Pastikan kualitas dan beban koneksi switch tidak boleh melebihi kemampuan switch. Biasanya hal tergantung pada struktur jaringan. 3. Suatu ruangan di mana switch ditempatkan harus cukup dingin, sehingga membuat switch tidak kepanasan dan mudah hang. 4. Sesekali switch yang di-reset dimatikan beberapa saat, kemudian dinyalakan kembali. 5. Cek koneksi kabel yang juga konektor kabel. Pastikan dalam kondisi yang baik dan tidak rusak atau mengalami short karena tergigit tikus. 6. Apabila kemungkinan sumber listrik untuk switch dilengkapi juga dengan UPS. Baiklah, sekian presentasi konfigurasi VLAN dari kami. Apabila ada salah kata atau apapun itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.